Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mengetahui aturan yang harus dipatuhi di rumah pada sore hari. 2. Siswa membandingkan banyak benda dengan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. 3. Siswa dapat membuat kalimat yang berhubungan dengan sore hari. Pembelajaran 3. Sore yang menyenangkan. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang, mereka merasa gembira dan bersyukur. Ini adalah kegiatan Benny di sore hari. Pada sore hari, Benny menyambut ayahnya yang pulang bekerja. Kemudian, ibu juga menyiapkan teh untuk ayah Benny. Lalu, kegiatan Benny selanjutnya apa? Kemudian Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Setelah itu, ibu juga menyiapkan kue untuk ayah dan Benny. Nah, kalian boleh mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh Benny ini ya anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang baru pulang dari kantor? Yang baru pulang dari kantor adalah ayah Benny. Yang kedua, mengapa Benny sangat gembira? Ayo anak-anak, kenapa Benny sangat gembira? Karena ayah sudah pulang dari kantor. Good. Yang ketiga, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Nah, pada cerita tadi, ibu menyiapkan apa untuk ayah Benny? Iya, good. Ibu menyiapkan teh untuk ayah Benny. Yang keempat, apa yang dibawa ayah untuk Benny? Ayah membawakan oleh-oleh untuk Benny. Yang kelima, di mana ayah Benny beristirahat? Ayah Benny beristirahat di ruang tamu. Berikutnya, lengkapilah kalimat berikut ini sesuai bacaan. Pilihlah kata yang tepat berikut ini. Di sini ada kata sore, mandi, pulang, kudapan, istirahat. Kudapan itu adalah makanan ringan atau snack. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita lengkapi dengan kata yang tersedia. Yang pertama, ibu membuat titik-titik yang lezat. Apa jawabannya anak-anak? Jawabannya adalah kudapan, karena kudapan itu adalah makanan. Yang kedua, sambil titik-titik, ayah membaca koran. Apa jawaban yang tepat? Iya, good. Jawaban yang tepat adalah istirahat. Yang ketiga, pulang bermain, Benny segera titik-titik. Jawaban yang tepat adalah mandi. Pulang bermain, Benny segera mandi. Yang keempat, pada titik-titik hari ibu menyiram bunga. Pada waktu kapan ibu menyiram bunga? Jawaban yang tepat adalah sore. Yang kelima, Benny menyambut ayah titik-titik kerja. Jawaban yang tepat adalah pulang. Benny menyambut ayah pulang kerja. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah akan terasa tenang dan nyaman.
Nah, perhatikan gambar di bawah ini, sampaikan pendapatmu. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Kita lihat gambar yang A. Di sini ada gambar kakak dan adik berebut boneka. Apakah ini contoh kebiasaan yang baik? Tidak ya anak-anak, ini bukan contoh kebiasaan yang baik. Ini adalah contoh kebiasaan yang tidak baik. Gambar yang B, di situ ada seorang anak membawakan tas ibunya yang baru pulang bekerja. Nah, itu adalah contoh kebiasaan baik. Setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kelereng, spidol warna, yang kemudian mobil-mobilan dan buku tulis. Kelereng ada 15, spidol ada 12, dan mobil-mobilan ada 11, buku tulis ada 12. Benny membandingkan banyak benda-benda itu. Nah, di sini Benny membandingkan banyak kelereng dan banyak mobil-mobilan. Kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilan. Karena jumlah kelereng ada 15 dan mobil-mobilan ada 11. Jadi, kelereng lebih banyak daripada mobil-mobilan, atau 15 lebih dari 11. Atau jika dibalik, maka 11 kurang dari 15. Yang berikutnya, Benny membandingkan banyak-banyak benda. Nah, sekarang Benny membandingkan mobil-mobilan dengan buku. Di sini, mobil lebih sedikit daripada buku tulis. Karena jumlah mobil 11 kurang dari jumlah buku 12. Atau jika dibalik, 12 lebih dari 11. Kerjakan soal-soal berikut. Tentukan dengan kurang dari atau lebih dari. Di sini kita akan membandingkan jumlah bola tenis, yaitu 16, dengan mobil-mobilan yang jumlahnya 14. Nah, 16 itu lebih dari 14 atau kurang dari 14? Ada yang tahu? Iya, 16 itu lebih dari 14. Atau jika dibalik, 14 itu lebih dari 16 atau kurang dari? Iya, good. 14 kurang dari 16. Yang berikutnya, perhatikan bilangan di atas. Pada gambar ada gambar penghapus yang jumlahnya 19 dan rautan ada 17. Nah, pertanyaannya, bilangan yang lebih dari 18 adalah titik-titik. Bilangan yang lebih dari 18 adalah 19. Sedangkan bilangan yang kurang dari 18 adalah 17. Manakah yang lebih banyak? Beri tanda centang pada kotak. Sekarang kita akan membandingkan dua bilangan. Ada 14 dan 18. Nah, bilangan yang lebih banyak 14 atau 18? Iya, good. Bilangan yang lebih banyak adalah 18. Jadi kita beri tanda centang pada bilangan 18. Yang kedua, 13 dan 11. Manakah yang lebih banyak? Iya, good. 13. 16 dan 19. Mana bilangan yang lebih banyak? 16 atau 19? Iya, good. 19.
Manakah yang lebih sedikit? Beri tanda centang pada kotak sekarang. Yang pertama, 16 dan 18. Mana bilangan yang lebih sedikit? Good, 16. Yang kedua, 13 dan 19. Mana bilangan yang lebih sedikit? 13 atau 19? Ya, good. 13. 14 dan 17. Manakah bilangan yang lebih sedikit? Ya, good. 14. Pembelajaran 4. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini. 1. Sore. Contoh kalimatnya, Udin bermain bersama Lani di sore hari. Yang kedua, pulang. Contoh kalimatnya, Ayah pulang dari kantor pada pukul 5 sore. Yang ketiga, contoh berikutnya, mandi. Lani mandi 2 kali sehari. Yang keempat, bermain. Contoh kalimatnya, Siti dan Lani bermain sepeda di halaman rumah. Yang berikutnya, 5. Istirahat. Ayah sepulang kerja istirahat di ruang tamu. Itu contoh kalimatnya. Yang keenam, belajar. Lani belajar membaca bersama kakak. Yang ketujuh, menyiram. Siti menyiram tanaman pada sore hari. Contoh yang berikutnya, yang kedelapan, mengulang. Udin rajin mengulang pelajaran setiap hari. Nah, itulah beberapa contoh kalimat. Yang berikutnya, usai bermain, teman-teman Siti pulang ke rumah. Siti juga masuk ke rumahnya. Siti beristirahat sambil asyik mengerjakan karya kolase. Siti membuat kolase dari sobekan-sobekan kertas origami. Kolase yang dibuat Siti tentang kegiatan sore hari. Sampai di sini video pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang berikutnya. Goodbye, kids.